Hmm. Yaitu apa? Ya, kita hadir untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kan. Kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan 5 stage to a meaningful life ya. Jadi ada 5 tangga menuju hidup yang bermakna. Pak Elwe, mungkin saya yakin kontennya masih begitu banyak. Boleh kita lanjutkan dulu Pak Elwe. Setelah tadi tangga yang pertama itu masih berhubungan dengan know God and then yourself ya. So what's next Pak Elwe? Ya, jadi saya bisa sampaikan juga secara ringkas. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari smart listeners ya, Mas Daryl. Jadi itu tahapannya. Mengenal Sang Pencipta. Dengan kita mengenal Sang Pencipta, harusnya kita bisa mengenal diri sendiri. Dan kalau pengenalan itu tepat, tidak mungkin tidak. Kita akan tiba di tahapan yang kedua. Apa itu? Kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan kita hadir untuk menyembah Beliau. Nah, di dalam penyembahan ini pasti membawa, kalau kita menyembah Tuhan dengan tepat juga, pasti tidak mungkin tidak. Itu akan membawa kita pada tahapan yang ketiga. Apa itu? Serving others. Nah, bisnis hadirnya di nomor 3 ini sebenarnya, yaitu apa? Ya, kita hadir untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kan. Bisnis juga sama. Kita memberikan manfaat kepada customer kita. Kita memberikan manfaat kepada stakeholders. Kita memberikan manfaat kepada tim kerja kita. Dan manfaat itu udah pasti automatically, waktu kita melayani sesama, kita pun juga akan terlayani di dalamnya. Jadi itu namanya serving. Makanya di dalam buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles, saya mengatakan bahwa selling is about giving and serving. Selling itu adalah tentang memberi dan tentang melayani. Tapi dari mana datangnya konsep memberi dan melayani ini? Ini sebenarnya bukan cuma terminologi bisnis dan bukan cuma sekedar teknik dan strategi di dalam bisnis. No, bagi seorang theocentric motivator, yang namanya selling is about giving and serving. Itu sebetulnya tahap ketiga. Dari meaningful life. Tahap keduanya tadi adalah worship. Penciptaku ini itu disembah. Tapi dari mana datangnya konsep itu? Datangnya adalah yang pertama. Karena pengenalan kepada Sang Pencipta. Dari mana? Ya baca buku manual masing-masing atau tanyakan kepada guru-guru kita yang mempelajari buku manual tersebut. Nah, pasti kalau nomor 3 itu sudah di sana dengan tepat, yaitu serving others, tidak mungkin tidak juga, Mas Daryl. Harusnya tiba pada tahapan yang keempat. Apa itu? Enjoying. Enjoying apa? Di sana saya menyebutkan enjoying God's love and goodness. Jadi enjoying itu rumah mewah, bagus, yes. Mobil mewah, bagus, yes. Tapi kalau enjoyment itu karena rumah mewah dan mobil mewah atau karir tinggi, itu bukan meaningful life. Karena you were not created, tidak pernah diciptakan untuk itu sebenarnya. Enjoyment itu di dalam konsepnya theocentric motivation and leadership, yang di-enjoy itu adalah yang tadi justru 1, 2, 3. Jadi knowing God and knowing yourself, kemudian Anda worshiping penciptanya, dan waktu melayani sesama, that's what you enjoy. Dan terakhir, ujungnya adalah, kalau 1, 2, 3 sudah tepat, tidak mungkin tidak. Anda sampai di nomor 5, apa itu? Sharing God's love and goodness. Apa itu? Seperti yang saya lakukan 16 tahun terakhir. Tidak mungkin tidak. Yang Anda pikirkan dan Anda lakukan itu adalah memberitakan, membagikan. Membagikan apa? Ya itu tadi. Kasih dan kebaikan Tuhan itu. Sehingga Anda ingin supaya apa? Orang pun juga akan memahami yang sama. Dan mudah-mudahan pada akhirnya mendapatkan kehidupan yang bermakna. Saya kira Mas Priges menjalani itu. Kalau kita mengikuti ceramah-ceramah beliau, itulah yang saya rasakan, Mas Daryl, menggugah hati ini untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang saya kira menjadi reminder untuk kita semua bahwa kita sedang mencari strategi baru untuk bisnis. Yes, of course. Tetapi saya berharap kita dari semua pembicaraan ini membawa kita pada pertanyaan di awal sebenarnya, Mas Daryl, bahwa bagaimana ya
bagaimana sikap atau respon Anda dalam menghadapi setiap situasi, termasuk situasi apapun hari ini, khususnya yang sedang menekan sekali ya, menyesakkan dada, menyakitkan. If you believe, apapun iman keyakinan Anda, bahwa kasih dan kekuatan Tuhan itu bersamamu dalam kondisi apapun. Itu namanya adalah faith-based attitude. Respon yang dasarnya adalah ketuhanan, apapun iman keyakinan Anda. Seperti itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Mengenal Tuhan caranya dengan memahami ciptaannya lewat tekstual dan juga kontekstual. Oke, mau berkomentar Pak Eloy, silakan. Oh ya, saya setuju sekali dengan kita melihat langit, kita melihat pohon, itu juga harusnya menjadi alat yang Tuhan berikan untuk mengenal beliau kan, bahwa beliau adalah pencipta kan gitu. Yaitu dengan kita bicara dari ketuhanan ya. Ya tentu bagi teman-teman yang ateis akan punya pemahaman lain, tetapi saya setuju. Waktu saya melihat Mas Daryl juga bisa minimal men-trigger untuk saya berpikir gitu. Sebenarnya manusia itu siapa sih? Kenapa kok tiba-tiba ada manusia itu? Dari mana datangnya? Evolusi kah ini? Atau ada yang menciptakan kan? Jadi semua ini saya setuju Pak Arif. Itu membuat kita untuk kemudian mencari tahu. Tapi dasarnya kemudian dari mana kita taunya? Saya yakin sekali. Yang paling penting adalah ya baca buku manual masing-masing. Dasarnya ada di sana. Oke, baiklah. Pembahasannya meaningful banget. Hanya orang-orang yang paham tentang ketuhanan aja yang bisa mengerti cerita ini. Walaupun saya masih belajar terus untuk bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Makin banyak musibah, makin banyak virus, makin banyak penyakit, dan juga makin banyak ketegangan mental di antara manusia dunia. Apakah ini caranya Tuhan untuk menegur kita agar bisa lebih dekat kepadanya, Pak Eloy? Ini pertanyaan mendalam. Jadi begini Mas Daryl, kalau pendengar itu udah mulai mengikuti pembicaraan kita, itu terlihat dari pertanyaannya. Ini pertanyaan $1 billion question. Dan tentu dengan waktu yang sangat terbatas kita tidak membahasnya terlalu mendalam, tetapi saya mengusulkan teruskan Pak untuk mencari tahu jawaban itu, karena itu sudah mulai masuk pintu untuk menemukan pencerahan dan menemukan meaningful life. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah ini salah satu cara yang Maha Kuasa izinkan terjadi untuk kita merenung dan bertanya, what is life? Apa itu hidup? Apa maknanya? Oh, saya yakin iya banget. Justru itulah kenapa kita membahas ini kan. Karena kita tidak mau musibah dan wabah ini hilang begitu saja tanpa kita belajar sesuatu yang maha penting sifatnya. Apa yang maha penting itu? Yaitu kenali yang Maha Kuasa itu, berikan waktu lah. Sekarang kan relatively harusnya kita punya waktu lebih. Dan saya tahu keinginan untuk itu pun juga ya harus meminta ya supaya kemudian hidayah itu bisa datang dan keinginan untuk mempelajarinya juga datang. Dan saya akan simpulkan Mas Daryl. Ya, silakan. Wah, teman-teman, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, ya ingat bahwa kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Mbahnya motivasi, Pak Tony Robbins mengatakan itu. Jadi hari ini harus semangat menjalaninya dengan senyuman, bisa-bisa pasti bisa. Dan kemudian bagi Anda yang mungkin sedang seperti bergantung di tali yang putus, maka selalu ingat pertanyaan tadi. Bagaimana respon Anda dan respon saya if you truly believe bahwa Anda tidak pernah sendirian. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu ada bersama dengan Anda, termasuk di tengah-tengah kesulitan yang dahsyat itu. Dan ini memang membuat orang, mana mungkin sih katanya Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang ada di tengah-tengah kesulitan. Bagaimana mungkin? Karena beliau Maha tahu. Bisa jadi beliau sedang mengizinkan ini terjadi untuk membawa kita naik kelas, menjadi orang-orang yang lebih dewasa, lebih tahan banting, dan kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Dan akhirnya, tolong dihafalin Bapak dan Ibu, smart listeners sekalian, 5 tahapan tadi. Knowing God, then knowing yourself.
mengenal Sang Pencipta, dan mengenal diri Anda. Kalau Anda benar-benar tepat di nomor 1 ini, pasti nomor 2-nya muncul. Yang Anda dan saya sembah bukan lagi kekayaan, bukan ketenaran, tetapi ya Sang Pencipta sendiri. Kalau teman-teman benar-benar menyembah Sang Pencipta, maka tidak mungkin tidak. Anda pasti tiba di nomor 3. Apa itu? Hati Anda, pikiran Anda, dan saya hadir untuk hari ini memberikan manfaat aja. Berikan manfaat kepada orang di sekitar kita, serving others, melalui pekerjaan mengenai bisnis kita bersama. Dan kalau itu sudah tepat, tidak mungkin tidak, nomor 4 akan didapatkan. Apa itu? Enjoying life. Happiness, true happiness itu adalah dengan nomor 1 tadi, nomor 3. Dan ujungnya adalah, ya karena fokus Anda semuanya untuk knowing God, knowing others, knowing yourself, worship God, serving others, enjoying God's love and goodness, tidak mungkin tidak. Memang apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda sharingkan adalah mengenai Tuhan yang Maha Kuasa itu, kasih sayangnya, dan akhirnya fokus untuk memantulkannya. Mari sahabatku sekalian, kita ingat itu. Silakan Mas Daryl. Oke. Terima kasih banyak Pak Eloy pagi hari bermakna ini. Semoga apa yang disampaikan itu betul-betul bisa mengetahui ya siapa sejatinya diri kita, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita diciptakan di dunia ini. Ya intinya untuk memberikan satu manfaat atau banyak manfaat kepada sesama makhluk hidup, dan juga berujung kepulangan nanti membawa satu hasil, yaitu nama besar dan jejak yang perlu diukir dalam kehidupan.